Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita. Kita mau bersukacita lebih lagi. Dan kita naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan. Sama-sama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita mau nyanyi glory bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Gloria. Woo. Yesus, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Yesus, Engkau sumber kemenangan kami. Sebab itu kami mau bersukacita karena Engkau. Come on.
pujian bagi Tuhan kita, amin. Sebab pujian hormat hanya bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hanya bisa puji dan muliakan Engkau. Come on, say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor. One more say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, hallelujah. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Gloria. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab hanya pujian penyembahan yang layak kami naikkan di hadapan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh, Yesus Engkau sangat baik Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku
menuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, kami mau puji Engkau Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Yesus, sebab Engkau baik Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Yesus yang ajaib, Yesus yang baik. Tuhanku yang ajaib, Yesus yang mengerti, Yesus yang luar biasa. Glory bagimu, glory bagimu. Kemuliaan Tuhan, keagungan, kebesaran hanya bagimu. Wow. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kami mau puji Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dalam ibadah GBI Sukacita lewat online live streaming pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Allah yang sangat baik, selalu baik, yang peduli atas kehidupan kami. Terima kasih kami boleh apa ada saat ini, kami sehat, selamat, dan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kalaupun ada di antara kami yang dalam sedang pergumulan atau sakit, kami berdoa Tuhan hadir saat ini lewat firman-Mu memberkati kami semua, memberikan sukacita, semangat, gairah, tetap mengikut Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini, supaya firman-Mu ini rema bagi kehidupan kami, memberikan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Topik kita hari ini, minggu yang ketiga, masih keluarga dan pergaulan muda-mudi. Saya ambil topiknya membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua keluarga adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa keluarga adalah lembaga yang dirancang dan diberkati Tuhan. Waktu Allah menciptakan manusia, dibangunlah lembaga yang pertama adalah keluarga. Kita sama-sama lihat dalam Kejadian 1 ayat 26, 28 dan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berarti Allah merancangkan bahwa manusia itu diciptakan dengan suatu rencana, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah menciptakan manusia ini pada hari yang ke-6, bahwa direncanakan sebelumnya, bahwa dia ciptakan dulu sebelumnya seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, mulai hari pertama sampai hari ke-5. Baru setelah itu hari ke-6, maka diciptakanlah, setelah dia sediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, catatan di sini bahwa yang pertama, bahwa Allah merancangkan keluarga. Allah memberkati keluarga. Bahwa setelah diciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, ketika diciptakan hanya Adam belum lengkap. Tapi setelah diambil Hawa dari rusuknya Adam, lalu dipasangkanlah mereka, maka dikatakan di ayat 31, maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi keluarga itu adalah keluarga yang sangat baik ketika diciptakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi iblis ternyata tidak ingin tinggal diam. Bahwa lembaga yang pertama yang diciptakan oleh Allah ini, keluarga ini, menjadi sasaran daripada iblis yang mau dihancurkan. Ya, maka iblis mencobai Hawa, Hawa jatuh ke dalam dosa, demikian juga Adam. Maka tadi lembaga itu yang tadinya baik itu, maka terjadilah hubungan yang tidak baik. Bahwa ini juga menjadikan hubungan lembaga ini, lembaga keluarga ini tidak baik dengan penciptanya. Nah, tapi puji Tuhan bahwa Allah, kalau kita lihat di sini bahwa Allah menciptakan manusia ini dikatakan segambar. Jadi waktu Allah menciptakan itu, di dalam diri manusia itulah kelihatan gambar Allah.
dan lewat hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesamanya sebagai keluarga suami istri terlihat gambar Allah. Nah, itulah yang diputuskan oleh iblis dengan menggoda Hawa. Terjadilah pemutusan hubungan yang tadinya harmonis dengan sesamanya suami istri, harmonis dengan Allah, maka terpisahlah hubungan manusia itu dengan Allah. Tapi puji Tuhan bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Karena Allah adalah Allah yang menciptakan dan yang berkuasa atas segalanya, tetapi Yesus harus datang, Allah harus datang ke dunia. Yaitulah Yesus Kristus untuk memulihkan kembali keluarga itu. Nah, supaya gambar daripada Allah itu bisa kembali terlihat lewat keluarga. Maka di dalam Efesus, Paulus menjelaskan bahwa keluarga adalah gambaran hubungan jemaat dengan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama kejadian bahwa keluarga ini diciptakan segambar dengan Allah. Tapi iblis putuskan atau rusak gambar itu, tetapi Yesus datang untuk memulihkan itu. Maka di Efesus 5, 23, 25, 29, 32 dikatakan di sini bahwa keluarga adalah gambaran hubungan jemaat dengan Yesus Kristus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di sini digambarkan hubungan jemaat dengan Kristus, di mana jemaat harus tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Jadi hubungan suami istri itu juga gambaran daripada hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita mau lihat gambar Allah, kita lihat dalam gambar keluarga, ya. Nah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengusungnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi sekali lagi bahwa suami juga dikatakan ini mengasihi istri sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, ini sekali lagi gambaran Kristus itu yang penuh kasih itu dapat kita lihat dalam kehidupan keluarga atau sikap suami terhadap istri yang mengasihi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi sekali lagi bahwa Paulus mencoba menjelaskan di sini bahwa hubungan suami istri, di mana suami yang mengasihi istri dan istri yang tunduk kepada suami, itu adalah seperti jemaat kepada Kristus. Hubungan yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat, di mana jemaat tunduk kepada Kristus dan Kristus mengasihi jemaat. Jadi betapa pentingnya atau betapa spesialnya keluarga itu di mata Tuhan, ya. Sebab itu bersyukurlah kita punya keluarga. Itu sekali lagi adalah yang dirancang oleh Tuhan. Dan pasangan kita adalah pasangan yang disiapkan oleh Tuhan, ya. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa tadi dalam keadaan dia tertidur, Allah menyiapkan pasangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan dari awal, dan lembaga ini, keluarga ini adalah gambaran hubungan manusia dengan Allah, maka jangan sekali-sekali coba membangun keluarga itu dengan kekuatan manusia, dengan hikmat manusia, dengan pola manusia. Karena sekali lagi keluarga ini adalah rancangan Allah.
Jadi jangan coba-coba rancangan sendiri. Makanya dikatakan oleh Daud di Mazmur 127 ayat 1, dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, sekali lagi, karena keluarga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan, yang dirancang oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, maka janganlah sekali-sekali kita mencoba membangun keluarga itu dengan usaha kita sendiri. Kita tidak akan bisa, kita tidak akan sanggup, kita akan gagal. Nah, makanya di 2 Korintus 3:5 juga Paulus mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Paulus katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kita membuat keluarga kita keluarga yang diberkati adalah Allah. Kesanggupan Allah, bukan pekerjaan kita, adalah pekerjaan Allah. Nah, kalau itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun keluarga yang diberkati? Ya, sekali lagi topik hari ini kita bicara tentang keluarga yang diberkati. Nah, sekarang bagaimana kita? Ya, bagi orang muda yang ingin berkeluarga dan kita juga yang sudah berkeluarga, bagaimana ini supaya kita senantiasa ada di dalam gambar Allah, dalam image seperti jemaat terhadap Kristus. Nah, keluarga yang diberkati Allah. Yang pertama adalah bahwa rencanakanlah keluarga bersama Yesus Kristus. Karena keluarga itu adalah keluarga yang dibangun oleh Tuhan, maka rencanakan. Ya, sejak awal bagi orang muda yang belum sekarang berkeluarga, yang akan berkeluarga, mulai sekarang rencanakan. Nah, bagaimana kita merencanakan keluarga bersama Yesus Kristus? Bagi orang muda itu berdoalah, ya. Berdoalah mulai sekarang untuk teman hidup. Ya. Sebab sebenarnya Allah sudah menyediakan teman hidup bagi setiap orang. Ya. Allah menyediakan teman hidup bagi Adam ketika dia tidur. Dalam Kejadian 2:21 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perhatikan bahwa bukan usaha kita. Karena Allah sudah menyediakan pasangan kita sebenarnya. Cuma kita ya harus meminta itu. Nanti saya jelaskan itu, bahwa pasangan kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sama seperti Adam. Dalam keadaan tidur dia disediakan oleh Tuhan, Hawa. Ya. Nah, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia ambil dari laki-laki. Saya yakin bahwa Adam di sini, kalau dia bisa mengetahui bahwa itu adalah pasangan hidupnya, adalah pekerjaan Allah. Karena apa? Dia belum pernah lihat perempuan ini. Dia belum pernah tahu bahwa ada yang akan menjadi pasangan dia. Tapi Tuhan bekerja di dalam dirinya. Ketika Tuhan bawa itu, Tuhan memberikan kepadanya pengenalan, kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk memahami bahwa Hawalah, ya, yang disebut dengan perempuan itu tulang daripada tulangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat Adam itu, dia mengetahui, ya, dia tahu, dia kenal tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Dikatakan bahkan disebutnya itu perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berkeluarga, bahwa kita perlu mempersiapkan, ya, kita perlu tahu siapa yang dipilih Tuhan bagi kita.
Tuhan akan mengaruniakan bagi kita kemampuan itu. Nah bagi orang muda ini saya sampaikan bagaimana Anda mengetahui bahwa seseorang itu adalah tulang rusuk Anda, bahwa itu adalah pasangan hidup Anda. Nah, kita diajar untuk berdoa. Firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 7 sampai 8 supaya kita meminta, supaya kita mencari, supaya kita mengetok. Dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Memang ini adalah supaya kita mengajarkan kita untuk berdoa. Tapi berdoa bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ini juga berdoa untuk teman hidup kita. Minta teman hidup dari Tuhan. Ya, cari. Ya, laki-laki harus mencari dan ketoklah. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yakinlah, jangan ragu bahwa ketika engkau meminta teman hidup dari Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya Anda mengetahui bahwa itu adalah tulang rusuk Anda, bahwa Anda harus mempercayai bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Ya, kami dulu diajar bahwa hal ini waktu saya masih SMA ikut persekutuan, kami diajar untuk kami bagaimana cara mencari teman hidup. Waktu itu kami diajarkan juga supaya kita meminta, supaya kita mencari, supaya kita mengetok. Jadi buat kriteriamu. Nah, memang kita ada juga kriteria. Kita buat kriterianya harus begini, misalkan ya harus rambut lurus, ya, atau harus yang putih, harus ya silakan buat kriteriamu. Tapi tetap kami diajarkan bahwa seperti Yesus berdoa, ya, dikatakan kalau boleh, inilah ya kehendakku. Tapi tetap kita berkata kehendakmu lah yang jadi. Karena pilihan Allah itulah yang terbaik. Ya, pilihan kita bisa aja menurut akal-akal kita, pemikiran kita, pertimbangan kita, tapi yang terbaik adalah pilihan Tuhan. Nah, percayailah bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, ya. Karena sekali lagi, waktu mula penciptaan manusia juga Allah merancangkan, ya, merencanakan siapa yang menjadi teman hidupnya Adam, dan Tuhan berikan itu yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, mengenai pasangan teman hidup kita nantinya, siapakah dia? Sebenarnya Tuhan sudah merancangkan itu. Rancangan yang dimaksud di sini termasuk juga teman hidup. Dia bilang bahwa dia tahu siapa teman hidup kita. Dan kalau dia berikan itu nanti, itu adalah yang terbaik. Rancangan itu rancangan damai sejahtera, di mana kita nanti akan berjalan bersama-sama dengan dia, menikmati damai sejahtera dan juga hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah ragukan, percayailah bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Jadi yang tepat adalah buat kriteriamu, boleh saja, tetapi tetap serahkan itu kepada Tuhan, katakan kehendakmu lah yang jadi, pilihanmu lah yang jadi. Nah, yang ketiga, bagaimana orang muda kita yang belum menikah, saudara yang belum menikah, bagaimana Anda mengetahui bahwa itu adalah tulang rusuk Anda. Nah, ini jelas bahwa yang ketiga adalah jangan berpasangan dengan orang yang tidak seimbang, ya, atau yang tidak seiman. Nah, ini jelas dikatakan di 2 Korintus 6, 14-15, dikatakan jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Jadi perhatikan orang muda. Ini pasangan yang percaya dengan orang yang tidak percaya ini digambarkan dengan
kebenaran dan kedurhakaan. Kedurhakaan itu orang yang tidak menuruti perintah Tuhan, yang melawan perintah Tuhan. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, itu seperti kita yang sudah dibenarkan dengan orang durhaka. Sangat tidak seimbang. Nah, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini lebih lagi. Terang, kita yang sudah percaya kepada Kristus ada di dalam terang. Nah, bagaimanakah kita bisa bersatu dengan pasangan tadi yang belum percaya itu? Gelap, tidak bisa itu. Jadi jangan harap nanti bahwa orang yang belum percaya itu akan bisa bersatu dengan kita. Sekali lagi, kita ingin menjadi keluarga yang diberkati. Jangan sampai sekali berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Nah, lalu dijelaskan lagi di sini, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ini lebih sadis lagi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu di 2 Korintus 6, 14-15 tadi dikatakan ayat 18-nya, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus? Ya, orang yang percaya kepada Kristus itu digambarkan sebagai Kristus. Dan orang yang tidak percaya dengan Kristus itu, yang tidak percaya dalam Kristus, dia sebut di sini Belial. Ya, Belial itu adalah pengumpamaan iblis, artinya nama setan. Ya, jadi orang yang percaya menikah dengan orang yang tidak percaya itu tidak bisa ada persamaan, karena tidak ada persamaan Kristus dengan setan, jelas tidak ada itu, sedikit pun tidak ada itu, tidak ada irisan yang sama di antara itu. Nah, apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Tidak ada bagian bersama yang bisa dimiliki bersama. Jadi jangan harap bahwa nanti setelah menikah akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak bisa tercurah ke sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat, yakinilah bagaimana kita supaya kita mengetahui bahwa seseorang itu tulang rusuk kita. Itu tadi jangan sampai, kalau sudah jelas dia bukan orang yang seiman, jelas bukan dia, ya, jangan lagi kompromi dengan itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah bahwa Tuhan akan menuntun dengan caranya sendiri, ya, tidak ada satu metode tertentu, tapi dengan cara Tuhan sendiri akan meyakinkan kita bahwa dialah memang pasangan teman hidup kita. Di Mazmur 143:10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh Tuhan akan menuntun kita nanti untuk mengetahui apakah itu teman hidup kita. Nah, sekali lagi untuk orang muda, rencanakan, ya, rencanakan. Mulai sekarang berdoa untuk teman hidupmu, ya. Lebih baik gunakan waktumu untuk berdoa, untuk menanti atau meminta kepada Tuhan daripada kamu sekarang coba-coba, ya, coba-coba untuk pacaran, coba-coba untuk bergaul dulu supaya kita nanti tahu bahwa kita ada kesamaan. Nah, sekali lagi banyak orang yang mencoba begitu bukannya yang baik dalam kehidupannya, ya, terjadilah hubungan bebas yang tidak baik. Nah, sekali lagi lebih baik datang kepada Tuhan. Tuhan katakan mintalah, ya. Carilah, ketoklah. Tuhan sudah sediakan seperti Allah menyediakan teman hidup Adam. Yang kedua, tadi bagaimana kita membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah rencanakan. Ya, rencanakan keluarga itu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, jalani keluarga bersama Yesus Kristus. Jangan sekali-sekali kita setelah kita menikah, konsep kita atau pemikiran kita atau kekuatan kita, kepintaran kita yang kita andalkan untuk membangun keluarga kita itu. Rencanakan. Yang kedua tadi, jalani bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, suami istri harus berdoa dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Pastikan bahwa kalau kita merencanakan setelah kita menikah, kita merencanakan untuk beli rumah, kita merencanakan untuk usaha, kita merencanakan untuk anak, dan seterusnya. Nah, ini
awali dengan doa. Ya, datang kepada Tuhan, suami istri harus berdoa dulu untuk melakukan segala sesuatu. Pastikan bahwa apa yang kita sedang lakukan ini, yang mau kita lakukan adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Dengan begitu kita tidak seperti orang bangsa Israel yang berjalan sampai 40 tahun di gurun pasir karena tidak berjalan menurut rancangan Tuhan. Nah, Yakobus 4 ayat 13-15 katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah untuk menjalani keluarga bersama Kristus, kita selalu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendaki untuk kita menjalankan usaha apa, ya, doakan. Jika Tuhan menghendaki kita tinggal di mana, ya, doakan. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, banyak sekarang keluarga yang tinggal tidak bersama-sama, ya, karena dituntut oleh kebutuhan, ya, harus dua-duanya bekerja. Nah, sungguh-sungguh berdoa untuk ini, ya. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Yang terbaik memang kalau kita tinggal dalam satu kota, satu rumah, namanya juga sudah satu, tidak dua lagi. Jadi ini bisa jadi doa bersama. Tuhan pasti buka jalan, ya, supaya bisa tinggal bersama-sama. Jika Tuhan menghendakinya, pasti Tuhan menghendaki tinggal bersama-sama. Karena untuk itulah lembaga ini dibentuk. Nah, jadi segala sesuatu harus didoakan bersama-sama, ya, dengan istri digumulkan bersama-sama sampai dapat damai sejahtera dari Tuhan, baru kita lakukan rencana-rencana itu. Yang kedua, dalam menjalani keluarga supaya keluarga kita ini diberkati oleh Tuhan, maka yang kedua adalah selalu keluarga kita ini harus mendahulukan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, jangan lakukan aktivitas, ya, sebelum datang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan yang memiliki berkat-berkat yang sudah Tuhan menyediakan berkat pada kita hari itu. Nah, yang terbaik adalah datanglah kepada Tuhan saat teduh bersama-sama. Kami selalu begitu, kita panggil anak dan suami istri, kami saat teduh bersama-sama. Kami baca firman bersama-sama. Kami cari dulu Tuhan. Carilah dulu Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi hari itu, Tuhan sudah siapkan kita lewat firman-Nya. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan itu, kita sudah punya kekuatan. Kita sudah punya iman, kita sudah punya firman yang bisa menangkal segala cobaan daripada si iblis. Jadi jangan jalani hari-harimu bersama keluarga sebelum kamu datang kepada Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan pada pagi hari. Nah, dalam saat teduh itu bahwa laki-laki haruslah bisa menjadi imam. Belajarlah laki-laki untuk menjadi imam, ya, bahwa anak-anak juga harus diajak bersama-sama untuk saat teduh membaca firman Tuhan. Nah, biasanya apa yang kami lakukan kalau kami saat teduh, kami akan baca firman Tuhan satu perikop, bisa ada penuntun saat teduh bisa dipakai, tapi kami selalu mengambil firman Tuhan yang Tuhan tuntun kami dari Alkitab, yang ayat apa, satu perikop yang mana saja, lalu kami baca bersama-sama, kami bergantian membaca, anak, suami istri, lalu kita ambil waktu sebentar merenung, lalu kita sharingkan apa yang kita dapat daripada firman Tuhan itu. Biasanya kalau ada topik daripada atau judul daripada perikop itu,
sekitar-sekitar itu akan mengena ke dalam hati kita. Nah, jadi kita bahas judul itu dan di mana ayatnya itu, dan lalu kita renungkan bersama-sama apa yang kamu dapat. Nanti dikasih kesempatan kepada anak kita untuk berbagi apa yang didapat, ya. Mau sekecil apapun itu sangat bagus untuk mulai dia merenungkan firman Tuhan, untuk dia dapat dan dia bisa sharingkan kepada kita. Jangan disalahkan, kalaupun ada salahnya nggak usah dimarahi. Jadi kasih kesempatan kepada anak, kasih kesempatan kepada istri juga untuk membagikan apa yang didapat ketika saat teduh. Nah, dan juga dalam waktu apa yang kita dapat dalam waktu saat teduh itu, di situ juga kita bisa mendidik anak kita. Karena dikatakan dalam Amsal 1 ayat 8, hai anakku, ya, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di situ anak bisa kita didik. Seorang ayah mulai menyampaikan firman Tuhan supaya firman Tuhan ini bisa mendidik dia, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan menambah imannya, menambah semangat dia. Nah, dan juga bisa dia memahami mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, orang tua, ayah harus membantu untuk mendidik anak pada waktu saat teduh itu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, ibu juga mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang baik, ya, dalam kehidupan ini sehari-hari. Dalam saat teduh itu sangat baik sekali karena ada dasar firman Tuhan yang kita pakai dan kita dengar itu adalah bukan hanya perkataan daripada seorang ayah, dari seorang ibu, itu adalah perkataan Tuhan yang bersama-sama kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita didik anak kita ajar anak kita lewat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari. Nah, biasanya kami mendahulukan Tuhan itu dengan ketika pagi-pagi itu kami saat teduh, kemudian anak nanti akan pergi sekolah. Nah, kami selalu memberkati anak kami. Kami doakan supaya perlindungan Tuhan atasnya. Nah, dia selamat dan diberkati, dia keluar rumah dan diberkati juga dia masuk rumah. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, apalagi zaman sekarang, ya, banyak risiko di luar sana. Doa, berjaga-jaga, doakan anakmu, urapi anakmu supaya pemeliharaan penjagaan Tuhan atasnya. Itu waktu saat teduh Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kita membangun keluarga yang diberkati, ya, kita jalani keluarga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, dalam menjalani keluarga bersama Yesus Kristus juga jalin hubungan yang indah, ya, sesama suami istri anak. Ini bisa kita lewat waktu yang kita sisihkan bersama dengan keluarga, ya, ada quality time bersama keluarga dengan meluangkan waktu untuk kegiatan bersama, ya. Biasanya kami juga lakukan itu, kami olahraga bersama, kami lari bersama-sama kalau ada waktunya anak hari Sabtu, ataupun kalau ada waktu kosong, waktu libur, kita ambil kesempatan itu naik sepeda bersama-sama atau pergi ke jalan-jalan bersama-sama, bisa juga masak bersama-sama, apalagi waktu yang sekarang ini kita banyak di rumah karena pandemik ini, bahwa masak bersama-sama, anak juga bisa diajar masak, mulai belajar masak, kemudian bisa makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Kebersamaan itu perlu sekali, ya. Jangan sampai anak kita lebih nyaman di luar sana. Dia harus bisa menikmati, ada kualitas daripada hubungan kita dalam waktu yang berkualitas yang kita sediakan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, dari waktu kita berhubungan dengan anak kita, dengan keluarga, biarlah jadikan firman Tuhan sebagai penuntun, ya, sebagai penuntun. Banyak bicara tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bisa kita sharing dengan apa yang kita dapatkan, tapi dasarnya selalu apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi karena Bapak Ibu Saudara banyak juga paham-paham di luar sana atau filsafat-filsafat di luar sana yang bisa mempengaruhi pikiran
kita, pikiran anak kita. Tapi kalau selalu kita dasarkan pada firman Tuhan, bisa kita mengerti bahwa filsafat-filsafat itu tidak benar. Ya, jadi jauhkanlah keluarga kita dari filsafat manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti ateisme, ya, LGBT, ajaran-ajaran palsu dan segala macam. Nah, ada kisah daripada anak yang tadinya di Indonesia begitu baik, ya, tidak ada hal-hal yang seperti masalah LGBT, tapi ketika dia pergi ke luar negeri, tinggal di Inggris, maka otaknya dicuci, ya, sehingga LGBT itu suatu hal yang baik, ya, dan tidak apa-apa, karena di sana mungkin tidak apa-apa, tetapi akhirnya kejebak dia di dalam keadaan itu, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Nah, ini sangat tidak baik karena dia tidak punya dasar. Ketika dia mungkin bersama-sama dengan keluarga, tidak diajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, suami, istri, keluarga bersama-sama kita ajarkan kepada anak kita firman Tuhan yang menjadi dasar pegangan kepada dia, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, mana yang benar menurut kehendak Tuhan, mana yang tidak benar menurut kehendak Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jalin hubungan yang indah bersama-sama dengan keluarga. Yang berikutnya, bagaimana kita membangun keluarga kita yang diberkati bersama-sama dengan Yesus Kristus, dengan membangun hubungan antara anggota keluarga seperti yang dikatakan oleh Paulus di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Dikatakan di sini, beginilah hubungan antara anggota keluarga yang diberkati Tuhan. Dia bilang di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, nah ini sangat bagus sekali. Saya tidak tahu, tidak jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa Paulus itu berkeluarga atau tidak. Tapi saya kira ini hikmat yang dari Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan kepadanya, sehingga dia tahu bagaimana hubungan antara anggota keluarga yang baik. Yang dikatakan di sini, istri harus tunduk, ya. Tunduklah kepada suamimu. Yang suami harus mengasihi istri. Yang anak-anak harus taat. Nah, ini kadang-kadang agak susah kita lakukan. Bagaimana seorang istri tunduk kepada suami, sedangkan suami tidak selalu memberikan teladan. Bagaimana seorang suami mengasihi istri, ya, apalagi istrinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana anak-anak bisa taat kepada orang tua? Kadang-kadang orang tua juga punya kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu dijawab pada ayat berikutnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana seorang istri supaya taat, ya, supaya tunduk kepada suami, perbuatlah itu, kalaupun tunduk, perbuatlah itu, lakukanlah itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga suami, bagaimana suami untuk mengasihi istri, perbuatlah itu seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Demikian juga anak-anak mentaati orang tua, perbuatlah itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Dengan itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita akan melakukannya dengan gembira, ya. Tidak kita melihat kelemahan daripada seseorang, tapi kita tertuju kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tertuju kepada Tuhan yang sempurna itu. Tuhanlah yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting, apalagi bagi kita laki-laki. Ya, dikatakan sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Memang kita laki-laki ini karena kita lebih kuat secara fisik, kita seringkali lebih condong ketika kita ada perbedaan, ketika kita ada perselisihan dengan istri, maka laki-laki
berlaku kasar terhadap istri. Karena itulah memang keunggulan daripada laki-laki itu dari segi fisik. Makanya ditegur, diajarkan oleh Paulus di sini, ya bukan cara begitu untuk menyelesaikan persoalan. Yang cara berkomunikasi, berhubungan dengan suami istri adalah bahwa suami harus mengasihi, jangan berlaku kasar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga tadi saya katakan bahwa selesaikan persoalan keluarga bersama Yesus Kristus. Yang pertama tadi, rencanakan keluarga bersama Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa berjalanlah dalam keluarga, ya, berjalanlah bersama Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, selesaikan persoalan keluarga bersama Yesus Kristus. Pasti, setiap keluarga pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Nah, jangan sampai persoalan di dalam keluarga itu, apapun persoalannya, jangan sampai itu membuat kita ingin atau bahkan melakukannya untuk bercerai. Tidak, ya. Apapun, badai apapun yang kita hadapi di dalam keluarga itu, sekali lagi tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah merancangkan keluarga kita. Tuhan sudah merancangkan siapa yang menjadi teman hidup kita, dan Tuhan sudah pilih, sudah tetapkan, dan kita sudah bersatu. Maka Allah tidak pernah gagal di dalam rancangannya itu. Maka sebenarnya memang pasangan kita lah yang terbaik. Itulah yang dari Tuhan. Itu harus ada di dalam hati kita. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Itu harus ada. Nah, tapi bagaimana kalau ada persoalan itu di dalam keluarga kita? Nah, ini yang cara yang kami lakukan, bahwa kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan menghadapi persoalan itu. Kalau itu antara suami dan istri, selama kita berdebat masalah persoalan sekecil apapun itu bisa menjadi seperti api yang membakar, dari kecil menjadi persoalan yang besar. Nah, tetapi kalau kita datang kepada apa yang kami lakukan biasa di rumah, kami ketika pertengkaran itu terjadi, ya hati kami masing-masing ada juga menilai diri kita, apakah kita benar, apakah kita salah, ada benarnya, ada salahnya. Tetapi tidak bisa selama kita tetap berdebat, adu argumentasi, berteriak dengan suara keras, dengan lakukan kekerasan, tidak ada solusinya. Ya, biasanya kami masuk kamar, ya saya masuk kamar, saya berdoa. Saya datang kepada Tuhan, saya sampaikan isi hati saya, pikiran saya kepada Tuhan, dan luar biasanya, ya istri juga biasanya ngambil waktu, dia masuk kamar sendiri, dia berdoa juga di sana, karena kami lapor kepada Allah yang sama. Nah, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Kadang-kadang kami keluar bersama dari kamar, ya berpapasan, walaupun kadang-kadang ada gengsi kita kadang-kadang berpapasan, tapi wajah kita kayak sana, wajahnya dia sana, ya sepertinya, dan tidak mau menyapa dan tidak mau melihat wajahnya. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bisa buat itu menjadi solusi dalam persoalan itu. Ya, bisa saja tiba-tiba kita ketawa, bisa saja tiba-tiba kita tersenyum dengan tingkah laku yang seperti itu, dan persoalan itu selesai. Nah, inilah pekerjaan Tuhan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 23 sampai 24, ini peristiwa di mana waktu Yesus dan murid-muridnya mau nyebrang danau, lalu datanglah badai, datanglah topan, maka apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Artinya ketika badai itu, ketika bahaya datang dalam kehidupan, apa yang mereka lakukan? Ya, kita sama-sama baca Lukas 8 ayat 23 ayat 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ini yang kami pegang. Jadi ketika badai, ketika persoalan itu, kami datang kepada Yesus.
Ya, seperti yang saya bilang tadi, cara Yesus, cara Allah untuk menyelesaikan itu, dia sungguh luar biasa. Bisa tiba-tiba dirubah, ya sama seperti sini. Ya, tiba-tiba dia menghardik angin itu, maka redalah badai itu. Yesus sangat berkuasa. Jadi jangan datang ke kemana, jangan datang atau ke mertua, atau ke orang tua, atau ke tetangga, atau ke siapa saja. Yang terbaik adalah ketika persoalan di keluargamu ada, datang kepada Yesus Kristus. Ya, dia adalah jawaban, dia adalah solusi, dialah yang mampu menyelesaikan persoalan kita. Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa lewat firman Tuhan ini keluarga kita keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Bila mana tadi yang pertama bahwa kita merancangkan keluarga kita. Jangan sampai kita rancangkan dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Kita bagi orang muda berdoa untuk teman hidupnya. Cari, minta, ya, ketok, Tuhan pasti sediakan. Yang berdua, kalau kita sudah berkeluarga, bahwa kita harus senantiasa berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ya, Pak Tarigan kemarin bagikan kepada kita, hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan yang ketiga, untuk kita supaya kita selalu keluarga yang diberkati Tuhan, yang ketiga adalah bahwa selesaikan, ya, persoalan-persoalan kita bersama dengan Yesus Kristus. Jangan selesaikan sendiri, ya, selesaikan bersama Yesus Kristus. Ya, kesaksian saya waktu saya mulai mencari teman hidup, ya, sebelumnya ada juga yang enggak betulnya di dalam kehidupan ini. Pernah juga bergaul, berteman orang yang tidak seiman, tetapi selalu saya bilang begini, aku ingin yang dari Tuhan. Ya, ini bukan, saya tahu bukan kehendaknya, ya ada yang tidak benarnya kita, tetapi saya minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau yang dari Tuhan, itu isi hati. Maka saya minta kepada Tuhan supaya kami dengan baik-baik bisa putus. Lalu Tuhan bukakan jalan dengan baik-baik. Saya bisa putus, saya doakan dia, saya berkati dia. Nah, lalu ketemulah saya lewat adik dengan seorang wanita. Diperkenalkan, yang ketika adik saya ini cerita, dia bilang, mau nggak saya kenalkan dengan temannya, adiknya teman aku. Lalu saya ambil sikap. Ketika dia bilang begitu, saya belum kenal, saya tidak tahu. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya langsung masuk kamar, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau bermain-main. Saya tidak mau yang bukan dari Tuhan. Saya tidak mau berpacaran lagi. Saya mau berkeluarga. Untuk itu Tuhan, aku meminta, kalau ini kehendak-Mu, buka jalan. Tapi kalau tidak, tutup, ya Tuhan. Maka pada sore itu kami berangkat, adik saya telepon, kami berangkat, dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau memang sudah jodoh, itulah Tuhan sudah siapkan, saya bertemu, ngobrol enak. Yang kami bicarakan adalah firman Tuhan. Ya, mulai dari awal kisah-kisah kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan, itu membuat kita rasanya klop. Ya, rasanya nyambung tentunya ketika kami bicarakan firman Tuhan. Nah, lalu saya bertanya, apakah kamu sudah punya teman hidup? Lalu dia bilang, iya, tapi saya sedang mendoakannya. Ya memang pada saat itu, memang dia sudah punya teman hidup, tapi tetap berdoa sama seperti saya berdoa supaya kehendak Tuhanlah yang jadi. Maka saya kasih waktu, oke, kalau begitu kamu berdoa. Saya juga berdoa. Nah, tidak lama kemudian kami bertemu, dia berdoa, lalu saya sampaikan isi hati saya. Saya katakan, maukah kamu menikah dengan saya? Nah, dalam hadirat Tuhan, dalam suasana di mana kami sama-sama mempercayai Tuhan, ya, lalu dia jawab, iya. Kami dengan sangat sukacita pada malam hari itu. Nah, kami pulang dari perjalanan yang waktu itu jauh. Nah, sampai di rumah kita sampaikan kepada keluarga, kita sampaikan kepada orang tua, maka orang tua juga
bersukacita. Kedua belah pihak bersukacita. Maka waktu yang singkat kami rencanakan pernikahannya. Bulan April kami mulai berkenalan. Bulan Oktober kami sudah melangsungkan pernikahan. Nah, setelah menikah, Tuhan memberkati kami, dan selalu seperti apa yang saya bilang, bahwa apa saja yang kami rancangkan, kami doa. Kami minta petunjuk dari Tuhan. Kami minta arahan daripada Tuhan. Maka yang kami lihat, kalaupun ada pernah kami gagal di dalam hal menjalankan sesuatu, baik usaha, baik apa, tapi Tuhan turut campur tangan. Kegagalan itu Tuhan balikan menjadi keberuntungan bagi kami. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Ya, mengambil keputusan, kita tidak juga dibiarkannya jatuh tergeletak ketika kita minta petunjuk Tuhan di dalam segala hal. Ya, di dalam punya anak dan dalam juga pekerjaan, di dalam segala hal, termasuk membeli segala sesuatu. Membeli rumah, kami berdoa dulu, minta kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan. Ya, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tidak dari yang kita alami dan juga hamba-hamba Tuhan yang alami, bahwa kalau orang dari awal merencanakan bersama-sama dengan Tuhan, menjalani keluarganya bersama-sama dengan Tuhan, dan menyelesaikan persoalannya bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita Bapak Ibu Saudara, saya kesimpulannya di sini bahwa apa yang saya sampaikan tadi, bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang takut atau menghormati Tuhan Yesus Kristus, sehingga keluarga ini akan selalu merencanakan, menjalani, dan menyelesaikan segala sesuatu persoalan mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Semoga firman ini memberkati kita semuanya. Mari kita terus rencanakan, jalani, dan juga selesaikan segala persoalan kita bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kami nikmati bersama-sama, di mana Engkau mengajar kami Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sudah merancangkan hidup kami, merancangkan keluarga kami, dan rancangan itu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kami berdoa Tuhan lewat firman-Mu ini, bahwa semua kami yang mendengarkan, bagi orang muda, supaya mereka mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, yang belum mendapatkan, kiranya Tuhan anugerahkan tepat pada waktunya, ketika mereka meminta, ketika mereka mencari, ketika mereka mengetok, Tuhan menganugerahkan pasangan yang sudah Engkau sediakan. Bagi kami yang sudah berkeluarga, kami percaya penyertaan-Mu lah yang membuat kami dapat menjalankan keluarga kami, dapat menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu, dapat menikmati berkat-berkat-Mu, dapat menikmati segala yang baik yang dari Tuhan. Kalau ada persoalan kami percaya kehadiran-Mu lah yang membuat kami dapat menyelesaikan persoalan. Kau bisa ganti dengan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih, bagi-Mu lah hormat, pujian, keagungan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita mau bersuka cita, kita naikkan pujian. Gloria, haleluya. Come on. Mari sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan di pinggiran, di atas segalanya. Gloria,
kita sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on, say Gloria. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdoa bersama, berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau telah menolong dan memelihara kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami untuk mengubah hidup kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu atas hidup kami yang terus memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih, dan saat ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pembina kami, Bapak Pendeta Bersih Tarigan, Bapak Gembala kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memakai dengan luar biasa dalam pelayanan, Engkau mengurapi dengan urapan yang baru
dengan minyak yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih, diberkati hamba-Mu, diberkati juga Ibu Tarigan sebagai pendamping. Engkau Allah kami yang menolong, Engkau Allah kami yang terus menguatkan, memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka terus dipakai dengan luar biasa dalam pelayanan. Kami percaya umur yang panjang menjadi bagian mereka. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Terlebih-lebih pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anaknya. Baik keluarga Pasem, Engkau memberkati, Engkau menolong juga anak-anaknya. Engkau Allah yang terus menolong dan memberkati, memberikan hikmat-Mu supaya mereka terus diurapi oleh Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Engkau Allah yang memberkati. Bahkan juga keluarga Ibu Christine, Engkau memberkati suaminya, Engkau memberkati anak-anaknya, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa dalam pelayanan. Juga Ibu Grace, Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan. Dan kami percaya roh Tuhan yang terus menuntun hamba-Mu ini, sehingga dia terus melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Engkau memberkati mereka, baik yang melayani di kota, yang melayani di desa, yang melayani di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau mengurapi mereka dengan urapan baru, dengan minyak yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan, tantangan. Allah yang menyertai setiap pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat tim misi yang melayani di seluruh Indonesia, baik yang ada di Papua, yang ada di Bali, yang ada di Manado, yang ada di Bandung, yang ada di Medan, di Tanah Karo, yang ada di Tapanuli, yang ada di Kepulauan Nias. Dimanapun tim misi berada saat ini, kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi kami semua sebagai tim misi yang melayani jiwa-jiwa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah urapan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan baru, dengan minyak yang baru yang daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu, bahkan juga tim misi yang melayani di daerah-daerah. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami semua, sehingga kami lebih giat lagi untuk melayani jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkannya dan memberikannya kepada kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Untuk pagi ini kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan di pagi ini kami mau berdoa bagi bangsa kami, negeri kami, kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah bangsa kami, para pemimpin kami dari tingkat yang paling atas sampai paling yang terendah. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bangsa kami, negeri kami. Tuhan lawat bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini. Biarlah Roh Kudus, Roh yang suci tetap memelihara bangsa kami dari segala keterpurukan bangsa kami yang melanda Indonesia ini Tuhan. Ekonomi Tuhan jamah, dan biarlah Tuhan pulihkan lagi perekonomian bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini jadi bangsa yang kembali normal lagi. Kami boleh nikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit COVID-19, bahkan sakit apapun. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa darah anak domba Allah lewat bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan
dan Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Thank you Jesus, thank you Lord. Berkati juga untuk perekonomian semua keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien-pasien yang sedang terbaring di rumah sakit, mau itu pasien yang sakit biasa ataupun yang terkena paparan COVID ini Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan, kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala Raja, dokter di atas segala dokter. Kau dapat menyembuhkan semua Tuhan, kami percaya Tuhan. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa Engkau selesaikan Tuhan. Berikan kami iman yang teguh Tuhan, supaya kami dapat terus mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu di luar sana yang mungkin belum percaya kepadamu Tuhan. Bukakan hati mereka supaya mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Karena Engkaulah Raja Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doaku Tuhan, mungkin belum semua dapat kusampaikan, tapi aku yakin Engkau yang memenuhi, melengkapi semua doa-doaku yang belum tersampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita mau terima berkat. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih dalam persekutuan kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Baik lewat pujian kami dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Menuntun kami Tuhan untuk berjalan dan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami menadahkan wajah kami. Kami menerima berkat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Diberkati keluarga kami, diberkati adonan kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati keluar masuk kami, dan seumur hidup kami. Berkat Tuhan ada di atas hidup setiap kami, karena kami orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Roh Kudus mau menyertai kami hari ini, besok, sampai Engkau datang Maranatha menjemput setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.